podcast Ruang Cerita Remaja. Perkenalkan, nama saya Anita Diah Kirani dan saya Aisyah Mutiara. Jadi, kesehatan itu berkaitan dengan dua hal, yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kalau kesehatan fisik itu adalah kondisi di mana tubuh kita tuh merasa baik, sehat, jadi kita tuh melakukan aktivitasnya dengan baik juga. Nah, kalau kesehatan mental itu adalah kondisi di mana mental kita tuh sehat, emosi kita stabil, jadi kita tuh terhindar dari stres, terus dari tekanan-tekanan, gitu deh intinya. Nah, tema ini tuh relevan banget buat kita para remaja karena kita kan lagi ada di fase perubahan ya nih. Dari perubahan fisik, emosi, serta ada tekanan dari sekolah ataupun media sosial. Dan kita juga lagi ada di fase mencari jati diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau mental lagi capek tapi fisik nggak dijaga, ataupun sebaliknya, dampaknya tuh bakal kerasa banget buat kita. Betul. Jadi penting banget bagi remaja buat menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental yang baik. Intinya tuh. Tapi memang jadi remaja tuh rasanya kayak capek banget gak sih? Ya, betul. Kadang kita semangat, tapi kadang juga kita capek gitu. Kita pengen istirahat, tapi gak ada alasannya kenapa gitu, ya kan? Pertama nih ya, tekanan dari nilai yang bagus. Betul. Bukan nilai yang bagus. Itu paling atas sih menurut aku. Terus kedua, ekspektasi orang tua yang tinggi. Nah, itu berkaitan sama nilai yang bagus ya. Terus yang terakhir, yang banyak banget jadi permasalahan, terutama anak cewek, yaitu masalah pertemanan. Nah, itu dia. Memang susah itu, udah dari dulu memang. Nah, tapi kamu tau gak sih, menurut WHO nih, 1 dari 7 anak remaja di dunia ini tuh sekitar 10 sampai 19 tahun tuh mengalami gangguan mental loh. Terus kamu tau gak penyebabnya karena apa? Penyebabnya tuh karena depresi, kecemasan, tekanan, atau ya perubahan perilaku. Nah, dampak dari ini nih kalau nggak ditanganin, itu bisa ke bawah sampai dewasa dan kayak ke anak-anak kamu gitu. Jadi dia orang lain juga bisa kena gitu. Terus tapi ya sebenarnya memang kita tuh perlu banget sih ngejaga kesehatan mental, ya kan? Ya, betul. Harus banget. Yang nggak sehat itu kalau kita nggak mengenal diri sendiri. Nah, iya itu dia. Gak bisa self love, guys. Iya, terus kita kalau capek nih ya bilang aja capek. Kalau sedih silahkan nangis, nggak apa-apa karena itu tuh wajar. Kalau memang kalian lagi capek nih ngobrol sama orang, terus kalian memang lagi kayak social battery-nya lagi nggak ada, kalian bisa ngomong ke orang, aku lagi capek ya, maaf aku butuh waktu. It's okay, nggak apa-apa banget, wajar banget. Wajar. Karena kalian juga manusia guys, kalian tuh butuh istirahat, kalian tuh butuh apa ya, orang buat cerita gitu. Itu penting banget, jangan dipendem. Nih, semisal ya guys, kalian misalnya nih naruh buku nih, buku tumpuk banyak nih. Pasti kalau tumpuk banget pasti jadi bakal jatuh kan? Iya, bakal jatuh. Nah, itu kita sama sekalinya marah tuh jadi meledak. Nah, itu tuh gak baik karena lebih buruk banget. Pokoknya kita harus cintai diri kita sendiri dulu guys, baru kayak kita mengerti orang lain gitu. Nah, tadi kita kan udah ngobrol banyak nih tentang pentingnya kesehatan mental. Nah, coba deh sekarang kita akan bahas tentang kesehatan fisik. Ya. Pertama, masalah yang sering dialami sama remaja sekarang yaitu susah tidur. Betul. Karena ngerjain tugas, belajar, ataupun cuma scrolling biasa. Mulai sekarang tolong dikurang-kurangin ya guys, karena remaja itu kan masih dalam masa pertumbuhan. Betul. Nah, dalam masa pertumbuhan itu kita butuh istirahat yang cukup, minimal banget 8 jam per malam buat tidur. Kalau kita kurang tidur, itu dapat beresiko ke obesitas dan menyebabkan susah fokus. Obesitas ini dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes tipe 2 dan masalah penyakit lainnya. Orang itu tuh guys, kalau udah dewasa, mereka udah kerja, mereka tuh malah pengen istirahat, mereka pengen tidur cukup. Mereka tuh kadang cuma tidur paling 1-2 jam, 3 jam. Nah, itu kan kurang banget ya. Apalagi kita remaja itu masih masa pertumbuhan, masih eman-eman banget kalau kalian tuh tidurnya tuh kurang, karena bakal menghambat pertumbuhan. Nah, terus nih ya, buat remaja cewek nih yang udah pubertas apalagi nih, pasti kalian bakal ngerasain menstruasi kan. Nah, menstruasi ini tuh kalian bakal kehilangan banyak darah dan bakal kena sel besi kalian tuh bakal kurang kan. Nah, jadi itu penting banget nih kalian buat minum tablet tambah darah. Minimal banget tuh seminggu sekali ya, tapi harus sesuai jadwal yang baik, harus sesuai. Tapi kalau lagi haid tuh kalian disarankan buat minum setiap hari. Minum setiap hari, ya benar. Nah,
Soalnya nih, kalau kalian kekurangan zat besi, kalian tuh bisa kena anemia. Nah, kalau udah kena anemia ini rasanya nggak enak karena kalian bakal kehilangan konsentrasi, tubuhnya nggak enak, nggak bugar, pokoknya sakit terus rasanya, terus lemah, pucet gitu deh banyak. Remaja ini disarankan bergerak minimal 60 menit per hari. Gak cuma olahraga yang penting, tapi menjaga pola makan itu penting banget. Penting banget guys. Kalau kalian makan makanan yang gak bergizi dan berperilaku sedentary, gampangnya perilaku sedentary adalah pola hidup dengan minim aktivitas fisik. Nah, perilaku-perilaku tersebut tuh dapat berdampak sama kesehatan kalian sendiri. Jadi tuh intinya tuh kayak kalian tuh cuma mager aja, nggak mau gerak gitu. Padahal guys 60 menit tuh kayak bentar guys. Kayak coba deh kalian nge-scroll HP itu bisa 3 jam, 2 jam, 4 jam, bahkan seharian, dan kalian cuma diem doang nggak ngapa-ngapain. Inilah remaja yang produktif ya. Iya. Ini ada sedikit tips dari kita buat menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Pertama dari kesehatan fisik nih ya. Kita harus olahraga yang teratur. Betul. Terus yang kedua jaga pola makan, tidur yang cukup. Coba kalau dari kesehatan mental gimana? Kalau dari kesehatan mental ya, sedikit tips dari saya tuh adalah kalian harus bisa minimal banget punya satu teman buat sharing cerita. Terus kalau ada masalah jangan suka dipendam. Terus kalau memang kalian tuh punya masalah berat dan kalian tuh benar-benar gak bisa nanganin sendirian, kalian bisa minta bantuan guru, orang tua, atau kalian bisa juga ke yang profesional kayak psikiater, psikolog gitu. Membangun koneksi baik sama orang tua, sama guru, sama temen. Kalau ada masalah diomongin baik-baik. Ya, terus kalau kalian memang belum bisa nih, masih takut buat cerita ke orang lain karena misalkan kepercayaannya tuh kurang ya. Kalian bisa juga kayak bikin jurnal atau art therapy gitu. Banyak guys sebenarnya tuh alternatif biar kalian tuh bisa mengeluarkan isi pikiran kalian gitu. Bukan cuma kesehatan mental doang yang penting, tapi fisik juga. Jadi dua-duanya berkaitan.